Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliana Rahma. Saya Siti Zahra Rahmani. Saya Erika Syifa Auliajati. Dan saya Naila Najmuna. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas proyek kolaborasi yaitu mata pelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Miswati MPD dengan materi ekosistem dan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yuli Hasuti MPD dengan materi laporan hasil observasi. Ekosistem adalah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan abiotik dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang terjadi antar unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem pada rumput juga disebut lanskap transisi karena ekosistem pada rumput didominasi oleh rumput dengan sedikit atau tidak ada pohon di daerah di mana tidak ada cukup untuk hutan dan terlalu banyak hutan. Ini dikenal dengan nama yang berbeda di berbagai wilayah seperti stepa di Eropa dan Asia, pampas di Amerika Selatan, Fjord di Afrika Selatan, dan Downs di Australia. Ekosistem pada rumput terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada stepa, yang kedua tundra, yang ketiga savana, dan yang keempat yaitu prairie. Semua jenisnya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Nah, salah satunya adalah savana atau sabana yang merupakan suatu bioma. Kenampakan ini biasanya ditemukan di wilayah beriklim tropis seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Kendati demikian, wilayah ini juga berkembang di iklim subtropis. Ekosistem padang rumput dapat dikenali dengan beberapa ciri, yaitu terdiri dari lahan yang sangat luas, lalu terdapat di daerah tropis dan subtropis. Wilayah ini didominasi oleh tumbuhan seperti Heteropogon contortus, lalu memiliki jenis tanaman khas lainnya seperti pepohonan tinggi. Di dalam ekosistem padang rumput juga menjadi habitat beberapa hewan endemik seperti mamalia herbivora, contohnya domba, sapi, dan kambing. Lalu selanjutnya, pada padang rumput ini memiliki intensitas cahaya matahari yang lumayan tinggi dan juga curah hujan yang kira-kira sekitar 30-100 cm per tahun dengan frekuensi yang tidak teratur. Curah hujan tersebut tidak cukup untuk menumbuhkan hutan dan juga mempersulit penyerapan air. Lalu, suhu udara di padang rumput pada saat musim dingin adalah sekitar minus 10 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas kira-kira sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya di sini akan kita bahas adalah sabana yang disebut-sebut sebagai wilayah terbuka. Kenapa sih bisa disebut wilayah terbuka? Nah, di sini akan kita bahas. Disebut wilayah terbuka dikarenakan wilayahnya sangat luas dan sistem perairannya tidak merata. Maka flora yang tumbuh di padang rumput sangatlah terbatas. Flora yang dapat di padang rumput biasanya didominasi oleh flora yang berukuran pendek, misalnya seperti grama, buffalo grasses, alkisa, dan lain-lain. Tapi padang rumput juga ditumbuhi oleh beberapa pohon, hanya saja didominasi oleh rumput. Selanjutnya, untuk fauna yang terdapat pada ekosistem padang rumput sangatlah beragam. Di sini kita akan membahas tentang faunanya, terutama fauna yang menjadikan rumput sebagai makanannya. Fauna yang menghuni padang rumput biasanya kuda liar, zebra, buffalo gajah, jerapah, rusa, dan domba. Adanya keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari memanfaatkan padang rumput untuk memelihara sapi dan menghasilkan daging telah mendorong terbentuknya suatu bentuk pertanian padang rumput atau grassland agriculture. Pertanian ini bertumpu pada tata laksana pemanfaatan lahan untuk budidaya rumput-rumputan. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat terarium ekosistem padang rumput kelompok kami. Your tattoos are golden grill.